Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasiwi, NIM 1911278 dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya ingin berbicara sedikit mengenai fungsi ibadah dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya untuk beribadah kepadanya. Ibadah tidak hanya dilakukan oleh makhluk manusia seperti kita, namun juga oleh seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Ibadah dapat diartikan suatu sikap tunduk, patuh, dan cinta. Setiap apa yang terjadi dan apa yang bergerak di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada manusia dalam Al-Quran mengenai tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Quran Surah Al-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW beristiqomah dalam mengejak umatnya mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikanku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka, melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepadaku, karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka. Apakah itu berarti kita harus beribadah sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap detik yang kita lalui? Jawabannya, ya tentu saja. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita kelak. Meski begitu, tidak berarti kita harus sholat terus-menerus sepanjang waktu, puasa tanpa berbuka, atau membaca dan menghafal Al-Quran sepanjang hari, atau beribadah ritual lainnya setiap saat. Karena ibadah tak hanya diartikan sebagai kegiatan ritual semata, tapi juga kegiatan sosial dan muamalah. Kita bekerja, belajar, memasak, mencuci piring, bahkan mandi setiap hari juga sebagai ibadah, jika memang diniatkan demikian. Bukankah segala perbuatan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada niatnya? Dan mengapa kegiatan-kegiatan yang berorientasi kehidupan dunia disebut ibadah? Karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hidup manusia haruslah seimbang. Allah menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh manusia untuk menikah dan berketurunan. Dia memberikan tuntunan bagi manusia untuk bermuamalah dengan sesama manusia, baik orang tua, anak, tetangga, maupun fakir miskin. Semua tuntunan itu sudah lengkap dalam Al-Quran.
Oleh karena itu, umat Islam hendaknya senantiasa menyelaraskan kehidupan duniawinya dengan kebutuhan hidup akhiratnya agar ia menjadi orang yang beruntung. Tak hanya di dunia, tetapi yang lebih penting lagi kelak di kampung akhirat, tempat kembali yang kekal bagi setiap manusia. Inilah fungsi ibadah dalam kehidupan yang mana harus kita pahami, karena ini tujuan hidup kita untuk taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah atau beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita termasuk ke dalam orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.